Baik, perkenalkan nama saya Maria Sariseni, NIM 18030300001, kelas Sosiologi A semester 6, akan mereview buku keempat Sosiologi Politik tentang integrasi sosial. Politik integrasi, kebijakan publik selalu memperhatikan integrasi migran tertentu dan non-migran lainnya, serta masyarakat secara keseluruhan. Apa arti dari integrasi jelas berubah dari waktu ke waktu, dan dengan itu sifat politik yang tepat dirancang untuk melakukannya baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Meskipun ini pergeseran landasan konseptual, sesuatu yang disebut integrasi telah menjadi resmi tujuan kebijakan selama 50 tahun terakhir atau lebih, setidaknya di negara demokrasi liberal. Sejauh integrasi pendatang prihatin, konsensus liberal ini mulai berubah beberapa tahun terakhir. Yang berikut, integrasi digunakan jauh lebih secara instrumental hari ini sebagai suatu ketetapan dan seperangkat persyaratan yang dapat diukur untuk pencapaian hak tertentu, termasuk kewarganegaraan. Sementara beberapa migran selalu dikecualikan dari kebijakan integrasi. Sungguh, kita sekarang juga dapat melihat peningkatan yang signifikan dalam penciptaan penghalang untuk kesetaraan mereka berpartisipasi dalam sistem sosial. Dalam beberapa kasus, hal ini bahkan memengaruhi warga negara, baik diidentifikasi dengan migran yang menjadi sasaran khusus lainnya, termasuk kulit hitam dan kelompok minoritas etnis dan minoritas nasional, atau yang kembali ke negara mereka sendiri, mencoba asal setelah tinggal luar negeri. Populisme anti-imigran tersebar luas yang memprovokasi perkembangan ini dimulai sebelum 2014, tetapi menjadi lebih pro diumumkan sejak 2015 dan 2016. Ketegangan yang dibuat oleh perubahan ini tertahan oleh penarikan progresif pemerintah dari dukungan praktis untuk integrasi selama dekade terakhir atau lebih, dan peningkatan yang sesuai dalam peran kekuatan pasar dan sektor sukarela. Pelemahan beberapa proses integrasi ini adalah dasar untuk konsepsi kepuasan disintegrasi yang juga merupakan inti dari koleksi ini. Dalam bahasa Inggris, kata disintegrasi biasanya menunjukkan proses kehilangan kohesi atau kekuatan, atau itu dari menjadi potongan, atau Oxford English Dictionary 2016. Dalam ilmu sosial, dengan demikian digunakan untuk menggambarkan karakter atau komposisi masyarakat atau sebagai kumpulan types, tetapi bukan tindakan atau kebijakan terhadap anggota individu, atau yang untuk secara milih dibatasi sebagai non-anggota dari masyarakat ini. Dalam debat Jerman, kata disintegrasi telah digunakan lebih sering, baik dalam kaitannya dengan memisahkan masyarakat dan mengesampingkan individu tertentu dari masyarakat. Kebijakan dan praktik disintegrasi bisa tidak hanya mengabaikan penyelesaian, tetapi juga secara aktif berusaha untuk merugikan dan mencegahnya. Meskipun terkadang mereka dibenarkan dalam kerangka integrasi yang lebih luas, itu gagasan bahwa kerugian seperti itu harus menjadi tujuan kebijakan tertentu tidak akan pernah terjadi lagi. Seruan Theresa May pada bulan Oktober 2013 untuk menciptakan lingkungan yang sangat imigran, ini adalah pernyataan simbolis penting dari niat, diperkuat oleh dua undang-undang imigrasi Inggris tahun 2014 dan 2016 yang dibawa ke undang-undang, sementara May adalah sekretaris dalam negeri. Mengejar tujuan ini yang lain kurang jelas niatnya, tetapi masih bisa berkontribusi untuk pro berhenti disintegrasi atau rusaknya integrasi. Misalnya kebijakan menolak hak pencari suaka untuk bekerja telah lama dikritik karena dianggap merusak integrasi jangka panjang mereka. Yang berikut menempatkan disintegrasi dalam sastra yang ada. Konsep integrasi atau kami tumpang tindih dengan tetapi berbeda dari tiga yang terkait. Kerangka analisis yang kami bangun dari kontribusikan pada stratifikasi sipil, inclusion atau exclusion, dan kewarganegaraan kritis. Kami mempertimbangkan ini secara bergantian, menyoroti berbagai status yang mungkin ditempati oleh orang yang lahir di luar negeri.
Boris 2002 mulai dari warga negara penuh hingga migran tidak berdokumen. Melalui ucapan kepada Inggris, Lydia Morris telah mengidentifikasi 25 paket hak dan pembatasan yang berbeda, masing-masing terkait dengan status hukum yang berbeda. Dia tidak menemukan tidak berdokumen migran yang meskipun menjadi sasaran kebijakan disintegrasi di banyak negara mencoba tetapi mempertahankan beberapa hak fundamental. Stratification memungkinkan untuk pengelolaan kontradiksi tertentu yang muncul tak terhindarkan dari kebijakan pemerintah. Ia kontribusi dalam film ini secara keseluruhan secara eksplisit menganalisis berbagai aspek politik integrasi, tren jangka panjang yang menghasilkan dan kemungkinan implikasi masa depan mereka, dan demikian ini memberikan 3 kontribusi penting untuk literatur yang dibahas di atas. Yang pertama, argumen kapasitas terbatas. Beberapa kontribusi dalam buku ini menunjukkan integrasi kebijakan dan wacana sering dibangun dengan asumsi bahwa tidak semua orang itu dapat terintegrasi karena sumber daya, fasilitas atau penerimaan publik yang diperlukan untuk integrasi pendatang baru terbatas. Dengan kata ini, keberhasilan integrasi beberapa terkait untuk disintegrasi orang lain. Argumen kapasitas terbatas tertumpu pada gagasan tentang masyarakat sebagai wadah atau ruang terbatas dan sering tetapi tidak selalu terkait dengannya konsepsi etno-nasionalis tentang kepemilikan. Integrasi melalui disintegrasi, perbedaan antara berhak dan pengungsi yang tidak layak di nasional, dan kebijakan integrasi lokal di Jerman. Sampai saat ini, pengungsi dengan status tempat tinggal yang tidak aman sama seperti Anduko para migran bukan kelompok sasaran kebijakan integrasi di Jerman. Apa yang lebih, mereka secara eksplisit dikeluarkan dari ketentuan integrasi nasional seperti Jerman kursus bahasa dan integrasi. Mereka sebagian besar dilarang mengambil pekerjaan dan pindah dari pusat akomodasi ke flat pribadi dan pergi ke lokalitas tempat tinggal mereka. Tindakan ini dan tindakan lainnya telah diperkenalkan oleh pemerintah Jerman pada 1980-an untuk membuat para pencari suaka ditolak masuk Jerman tidak semenarik mungkin dan untuk menghalangi calon pencari suaka lainnya. Yang berikut kebijakan integrasi, disintegrasi, dan kategori analisis. Kebijakan integrasi dapat dipahami sebagai upaya otoritas negara untuk memandu dan mengontrol proses integrasi imigran atau Phoenix dan Garces Mascarenas. Mereka bagian dari proses politik normatif di mana masalah integrasi dirumuskan sebagai masalah, diberi framing normatif, dan langkah-langkah kebijakan konkret dirancang dan diimplementasikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Metodologi mengingat dalam kategorisasi analisis dokumen, kebijakan nasional dan lokal akan fokus pada bagian diagnostik mereka serta solusinya, yaitu aktual tindakan yang mereka usulkan. Untuk RUU integrasi nasional berarti memperhitungkan rancangan RUU pemerintah eksekutif dan pernyataan lain yang terkait ketagihan. Studi kasus lokal terdiri dari analisis dokumen, kebijakan etnodata grafik, dan wawancara yang dihasilkan selama proyek PhD tentang praktik suaka lokal dan kota sekitar penduduk di negara bagian Lower Saxony sebagai pintu masuk bagi kerja lapangan karena kota ini memiliki sejarah panjang menampung pengungsi dan karena lanskap suaka yang mapan. Yang berikut dari insiden rasis kerja terhadap rasisme institusional. Samira pernah tinggal di Inggris selama 12 tahun. Saat bertemu, dia berasal dari Mauritius, di mana dia pernah bekerja di apotik
Setibanya di London, dia menemukan lagi bekerja di apotek meski dalam posisi lebih rendah. Selama 4 tahun dia tidak punya satu hari cuti tahunan. Dia merasa lelah melakukan pekerjaan dan mencari beberapa hal lain. Sekian dan terima kasih dari review saya.